Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, di channel bisa tenang, tolong ya guys. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua ya, bersama gua Ilham ya. Seperti biasa kita akan mereview sih, lebih tepatnya gua akan berpendapat atau komentar ya terhadap suatu barang, tapi dari segi video saja ya. Tapi untuk episode ini ya, untuk episode yang satu ini ya, gue nyebutnya episode ya. Untuk episode yang satu ini gue udah punya barang ya guys, yang sering gue pakai untuk bikin konten ya, konten setiap harinya, yang dimana di channel gue juga punya channel gaming juga. Dan ini adalah kamera yang sering gue pakai ya. Ya pasti kalian tahu. Jadi dari judulnya aja dan dari awal video ini ya. Pertama mulai ya. Ini adalah Sony Alpha ya. Kita langsung aja mulai ya di videonya. Ini adalah Sony Alpha A6100 ya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Alpha A6100 ya. Sebenarnya udah gue pernah buat ya. Cuma itu dari segi user experience pertama 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, dan gua akan membuatnya sekalian untuk 1 tahun ini ya, pemakaian dalam 1 tahun ini ya. Oke, dari Sony A6100 ini yang menarik adalah teman-teman, ini adalah kamera yang menurut gua upgradable ya, dari A6000 ya. Ini the Mac-nya sangat luar biasa ya bagi gua ya yang gunainnya. Dan juga ini sudah guys ya. Waduh. Dan ini juga untuk kamera ini ya, A6100 ini sudah bisa merekam dengan resolusi 4K ya. Dan juga A6100 ini mirip speknya, lebih tepatnya mirip ke A6300. Dia agak di tengah-tengah ya guys, emang benar sih. A6000, 6100 dia hampir sama, menyamai A6300 guys. Bedanya di A6100 ini belum ada S-Lock-nya ya. Flat profile dari kamera ini belum ada ya buat Sony yang ini belum ada. Oke, kita langsung aja. Nah ya, yang sangat disayangkan bagi gua adalah tombol ininya ya. Tombol rekamnya ini belum, ya bisa dibilang belum, ya itulah ya, belum diubah ya di sini ya, di 6100 ini. Tapi ya gua mulai terbiasa aja dari hal itu ya. Oke, kita langsung saja play videonya ya. Dia masih gunain sensor APS-C ya. Wah. Nah, ini yang gue suka dari Sony ya. Untuk AF trackingnya ya, untuk AF fokusnya dia lumayan gokil sih ya. Makanya untuk videografer atau fotografer tuh mengidam-idamkan Sony ya. Karena ya ini tadi fast AF-nya. Oke. Moving up ya kan. Udahlah ya, kalau dibilang Sony itu untuk trackingnya the best ya. Tracking the best. Nah ini untuk sensor AF dan AE tracking ini udah sampai 11 frame per second ya. Shootnya udah sampai 11 frame per second. Menurut gue itu sudah cukup ya, bagi gue udah cukup memadai ya. Nah dia ada fitur silent shootingnya, tapi gue lebih demen yang ada bunyi-bunyinya. Nah ini buat kalau misalnya foto yang nggak bisa mengganggu lingkungan sekitar ya, kayak foto kucingnya. Nah ini adalah bisa dibilang ya keunggulan Sony mirrorless ya.
yang APS-C, dia bentuknya compact ya, kecil. Gua aja make kayak kamera pocket biasa gitu kan, tapi dengan spek yang gahar gitu kan. Nah, dia tone warnanya yang dikasih oleh Sony tuh bener-bener natural ya. Dengan sensor 24,2 megapiksel ya, high resolution. Jadi ini udah cukup banget ya buat buat fotografi ya, karena sensornya udah lumayan, resolusinya sensornya udah 24,2 megapiksel, udah bagus. Tinggi untuk sensitivitas filmnya, nah sensitivitas sensornya udah bisa rekam 4K ya, 4K movie ya. Nah ini yang lu demen ya, real time trackingnya tuh lengket banget ya untuk Sony. Emang lumayan wah ya, pas gua pakai juga lumayan wah ya. Dia bisa dia aksesoris juga banyak ya, buat ngevlog juga bisa nih ya. Emang Sony mirrorless Sony A6100 ini emang diperuntukkan untuk orang-orang yang kayak suka bikin konten ya, buat ngevlog atau konten rumahan ya, dan buat profesional juga bisa. Dan ini layarnya udah bisa di flip ya. A6100 di A6000 kan belum, cuma begini doang. Di A6100 ini udah bisa di flip ke depan ya. Dia flip ke depan. Ya tapi bukan versi apa sih, kalau ke samping namanya variangle ya, dia belum bisa variangle ya. Itu dia A7C ya, itu yang full frame nya Sony juga. Oke, standar baru untuk Sony A6100 ya. Oke, dari kesimpulan gue adalah dari sudut pandang video dulu ya. Menurut gue kamera ini cocok banget buat kalian yang mau mulai belajar atau terjun ke dunia videografi atau fotografi, dan kamera ini bisa menyimbangi dua-duanya guys. Dari di fotografi ini sanggup bisa juga, di videografi juga bisa, udah bisa 4K juga. Dan menurut gue ini adalah sangat hal yang luar biasa ya. Dan juga pas pemakaian gue ya, Sony A6100 ini udah bisa kalau di 1080p kalau nggak salah sudah bisa 120 fps ya. 1080p sudah bisa 120 fps, dan ini menurut gue mungkin kalian yang butuh slow motion ya untuk shoot produk atau apa, itu sudah bisa ya, karena dia udah dukung 4K, jadi 1080p nya bisa up to 120 fps ya, tapi dengan settingan tertentu ya. Oke, untuk apa lagi ya, AE trackingnya kan juga lumayan bagus ya. AE tracking, AF tracking, AF dan AE trackingnya tuh benar-benar lengket banget ya untuk video dan foto juga. Dan juga untuk continuous shutternya ya, tadi AF continuous shutternya itu bisa sampai 11 fps, dan menurut gue nih bagus banget ya. Dan yang gue sayangkan untuk kayak gue ya, ada yang duitnya pas-pasan, mungkin untuk beli aksesorisnya agak tertekan ya kayaknya, karena aksesorisnya tuh lumayan ya harganya, harganya mahal-mahal, bukan mahal-mahal jadinya, emang harganya sesuai lah dengan kualitas, tapi ya buat gua itu belum sanggup lah, karena gua belum mencukupi ya itulah. Oke, so kesimpulannya adalah jika teman-teman mencari kamera ya, gua beli waktu itu dengan harga 9,999 ya, 10 kurang 1 rupiah lah ya istilahnya. Itu gue beli seharga segitu ya, gue beli kamera ini, dan mungkin harganya udah turun kali ya sedikit ya. Dia kayak sama kayak harga Sony ZV-1 ya, itu hampir sama harganya pas gue beli ini. Gue tuh main agak bimbang ya mau beli ZV-1 atau A6100, tapi menurut gue lebih A6100 karena posisinya A6100 itu lensanya bisa diganti-ganti ya. Padahal pas ya beberapa bulan, hampir setahun kemudian keluar lah ZV-10 ya.
sangat ya lumayan lah, sangat menyesal ya, sangat nyesek. Oke, so ini mungkin juga barangnya kayak mungkin sampai sekarang barangnya goib kali ya. Ya gue cari-cari di e-commerce tuh nggak ada ya guys. Ini barang goib banget, gue aja beli langsung di toko dan itu PO dulu, PO-nya itu juga lumayan hampir sebulan. Dan ya udahlah, lumayan survive juga gue nyari barangnya. Emang jarang dan mungkin kalian kalau mau nyari bisa survive ya, semoga dapet. Untuk kalau yang bisa mencari bener-bener ngincer A6100 semoga dapet, gue doain semoga dapet. Dan juga untuk video 4K nya udah sanggup ya, cuma gue belum sampai sekarang belum nyoba video 4K karena apa? Karena memori gue belum bisa ya, karena memori gue masih standar banget ya, belum bisa. Gue pakai SanDisk yang biasa ya, yang kecepatannya 100 Mbps ya, 100 MB per second ya, sedang 100 megabyte per second ya. Dia standarnya itu kalau 4K itu minimal 150 megabit per second, dan di SanDisk itu ada tulisannya kalau di bungkusnya 4K ya, super 4K. Dia kalau nggak salah tuh, kalau punya gue yang silver ya ininya, tapi kalau ini yang gold apa tuh, extreme gue masih SanDisk biasa. Kalau yang bisa 4K dia harus yang extreme, dan gue pengen coba ya. Biasanya lumayan juga ya harganya. Dan juga gue kasih informasi bahwa kalau Sony ini banyak orang yang bilang filenya tuh filenya itu gede ya, file entah foto atau video tuh gede. Karena kalau misalkan video itu emang gedenya tuh karena bitrate yang disetting oleh default oleh Sony itu emang gede guys ya. Gue aja waktu itu pakai di jenis dia tuh ada jenis satu lagi, dia tuh antara, kalau gue cari dulu ya, dia antara PAL dan PAL atau dia ada settingannya guys. Kalau video itu antara PAL dan NTSC ya, NTSC itu tergantung pilihan ya. Biasanya kalau setahu gua kalau buat di TV itu biasanya pakai PAL ya. Kalau buat di video-video YouTube atau sosmed biasanya NTSC. Tapi tergantung sih. Biasanya kalau PAL itu mentoknya di 50 fps ya. Dia nggak bisa 60, 50 bisanya paling gede ya. Tapi kalau di NTSC itu bisa sampai 60 ya. Gue juga belum paham itu cara kinerjanya ya atau ininya, jadi gue bisa cuma nyampaikan sebisa gue doang, setahu gue. Dan juga untuk bitrate-nya ya itu bener-bener tinggi ya. Gue aja pakai 1080p aja tuh bitrate-nya sampai 25 Mbps. Dan biasanya 4K pun itu lebih dari 50, makanya filenya gede. Makanya kalau 1080p gambarnya jernih ya, bening, itu bitrate-nya tinggi guys ya, bitrate-nya tinggi. So untuk Sony yang bisa gue saranin kalau misalnya teman-teman baru mau masuk ke Sony adalah pikirkan dulu aksesorisnya guys, karena bisa dibilang aksesoris Sony itu made in Sony itu sangatlah luar biasa harganya, merogoh kocek yang dalam, dan kayak lensa dan sebagainya tuh lumayan lah ya. Dan itu kalian harus bisa pikirkan dulu sebelum membeli Sony ya, untuk produk-produk kamera Sony ya. Mungkin kalau budgetnya udah bener-bener gacor, gua saranin Sony dah, itu the best ya. So terima kasih teman-teman semua, cukup sekian pada video kali ini, pada episode dari ini ya, untuk kamera Sony A6100 ya. Ini gue nggak cuma sudut pandang dari video aja, tapi gue udah punya barangnya, dan menurut gue pengalaman dalam pemakaian 1 tahun ini sangatlah luar biasa dan the best ya. Dan menurut gue di luar ekspektasi gue, dan bener-bener gokil sih kameranya ya. Oke, so terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you.